Saya mewakili kelompok FF ingin menjelaskan video tutorial yang telah kami buat. Video ini merupakan salah satu tugas mata kuliah audit sistem informasi. Nanti akan ada 3 teman saya, Hisma, John, dan Harry, yang akan menjelaskan secara detail mengenai uji beban perjalanan dinas dan beban pegawai. Ada 3 tutorial yang akan diperagakan, yaitu yang pertama, analisis data beban perjalanan dan beban pegawai untuk mengidentifikasi ada tidaknya hal-hal yang tidak lazim. Yang kedua, uji apakah ada perhitungan lembur yang tidak benar. Yang ketiga, menemukan pembukuan perjalanan dinas yang overlap. Baiklah, langsung saja kita saksikan. Kita akan melakukan uji lembur dan perjalanan dinas. Kita gabungkan tabel perjalanan dinas, kita copy ke tabel lembur. Setelah itu kita akan uji. Yang pertama, kita pisahkan tanggal dengan ID pegawai. Dan juga kita akan membuat ID unik. Nah, yang pertama untuk tanggal. Untuk tanggal kita menggunakan fungsi if, kemudian kita isNumber, kita ambil dari sel A2, maka hasilnya A2, jika tidak maka ngambil dari C1. Kita enter, kemudian tarik ke bawah, kita ubah formatnya date, dimana date-nya kita ubah ke tanggal berdasarkan penanggalan Indonesia. Kemudian ID pegawai kita uji pakai sama dengan if is text. Kita ambil dari sel A2, maka hasilnya adalah A2 atau C1. Oh, ternyata bukan seperti itu, maka harus kita edit dulu, yaitu A2, kalau enggak maka hasilnya adalah kosong atau menggunakan tanda petik. Kita tarik ke bawah, kemudian kita bikin ID unik gabungan dari C2 dan D2, maka terbentuklah ID unik. Kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita ke tabel perjalanan dinas. Kita membuat ID unik seperti tadi, yaitu gabungan antara tanggal dan ID pegawai, yaitu dari sel A2 dan B2. Nah, selanjutnya kita uji, cek lemburnya, apakah ada lembur yang nanti juga dia waktu tanggal perjalanan dinas. Pakai fungsi VLOOKUP, kita ambil dari sel ID unik tadi, tabel array-nya kita ambil dari tabel lembur di ID unik yang di tabel lembur, kemudian kolom indeksnya itu 1 false, maka akan muncul dimana ada yang lembur di tanggal yang sama dengan tanggal perjalanan dinas. Sebelumnya kita cek double dulu pakai fungsi CANIF. Range-nya dari ID unik, kriterianya diambil dari ID unik dari sel D2, maka akan terlihat ada yang 1 berarti nggak double, yang 2 berarti double. Kemudian kita filter untuk mengetahui tadi, di cek lembur, not available-nya kita hilangkan, maka ketemu ada 4 perjalanan dinas, juga ada 4 jam lembur yang waktunya tanggalnya sama. Harusnya yang diwarnai kuning ini harus mengembalikan uang lemburnya, karena
tanggalnya sama dengan tanggal perjalanan dinas. Selanjutnya kita melakukan cek yang double. Sebelumnya kita kembalikan dulu, kita select all dulu. Kemudian dicek double, kita cari yang double, yang 2. Maka ada, kita lihat ada ID unik yang double, menunjukkan bahwa pegawai dengan ID sama pada tanggal yang sama melakukan SPD atau perjalanan dinas ke 2 kota yang berbeda. Seharusnya tidak bisa. Kita warnai dulu dengan warna merah ID uniknya yang sama persis. Nah, ini menunjukkan perjalanan dinas ke 2 tempat yang berbeda pada tanggal yang sama dilakukan oleh pegawai yang sama. Harusnya tidak bisa. Makanya ini terjadi duplikasi. Oke, demikianlah audit atas perjalanan dinas dan lembur. Sampai jumpa. Prosedur yang kedua adalah kita menguji apakah ada perhitungan lembur yang tidak benar. Lalu kita pindah ke sheet tabel lembur. Pada kolom durasi terdapat 2 kategori, yaitu jumlah dan rincian tabel lembur. Sebagai contoh, 4 adalah penjumlahan dari 1, 2, dan 1 pada tanggal 2 Maret 2011. Dan 14 adalah penjumlahan dari 7, 3, 3, dan 1 pada tanggal 3 Maret 2011. Selanjutnya, kita akan membuat 2 kolom, yaitu yang pertama kolom rincian jam lembur dan kolom jumlah jam lembur. Pada kolom rincian jam lembur kita tulis rumus sama dengan if is number A2 titik koma 0 titik koma B2. Artinya jika sel A2 adalah angka, maka yang terisikan di sel F2 adalah kosong. Jika tidak, maka yang terisikan adalah sel B2. Lalu kita klik 2 kali di tepi, dan di kolom jumlah jam lembur kita isikan rumus sama dengan if is number A2 titik koma B2 titik koma petik 2 kali atau kosong. Artinya ketika kolom A2 adalah angka, maka yang terisikan di sel G2 adalah sel B2. Jika tidak, maka kosong. Lalu klik 2 kali pada tepi. Selanjutnya kita akan memastikan atau menghitung ulang apakah perhitungan yang dilakukan oleh auditi adalah benar, yaitu dengan menghitung jumlah jam lembur. Rumusnya adalah sama dengan sum if, dengan ring adalah tanggal, kita blok semua sampai bawah, titik koma, dan kriterianya adalah tanggal. Lalu sum ringnya adalah rincian jumlah jam lembur yang telah kita pisahkan tadi. Kurung tutup, lalu kita klik 2 kali. Setelah itu kita hitung apakah ada selisih antara perhitungan yang kita lakukan dengan perhitungan yang dilakukan oleh auditi, yaitu dengan cara mengurangi kolom G dengan kolom H dengan rumus G2 dikurangi H2. Lalu kita klik 2 kali dan kita blok filter apakah terdapat angka selain 0 dan value. Ternyata tidak ada. Dengan demikian, auditi telah melakukan perhitungan jumlah jam lembur dengan benar. Suddenly pieces fell back together now. What's your vision?
Terdapat beberapa fungsi dalam Excel yang dapat digunakan untuk mencari persalinan dinas yang overlap, antara lain wrap ataupun if. Dalam kesempatan kali ini kami akan mencoba memperagakan bagaimana menemukan persalinan dinas yang overlap menggunakan fungsi yang cukup sederhana, hanya if, or, dan kombinasi dari itu. Langkah pertama adalah menggunakan custom set dengan menggunakan dua level. Level pertama adalah NRP dan level kedua adalah tanggal berangkat. Langkah selanjutnya setelah file berhasil kita shot adalah kita coba hilangkan dulu kode kota tujuan karena ini tidak berguna dalam perhitungan ini. Kita akan coba menguji apakah ada overlap dalam perjalanan dinas dengan membandingkan antara tanggal berangkat dan tanggal pulang dari perjalanan dinas sebelumnya. Dalam pengujian overlap ini kita coba menggunakan 5 tingkat pengujian. Pada tingkat pertama kita coba membandingkan dengan perjalanan sebelumnya. Pada tingkat kedua kita coba membandingkan dengan perjalanan sebelumnya lagi, dan seterusnya sampai dengan 5 tingkat. Dalam pengujian overlap yang pertama kita coba bandingkan apakah NRP baris yang kita uji sama dengan NRP baris di atasnya yang berarti 1 pegawai. Selanjutnya kita coba bandingkan apakah tanggal berangkat lebih lama daripada tanggal pulang perjalanan sebelumnya atau baris yang di atasnya. Untuk pengujian overlap ini kita menggunakan dua level if. Pada level if yang pertama kita coba bandingkan NRP-nya, apakah NRP-nya sama atau tidak. Apabila NRP-nya tidak sama, berarti pegawainya berbeda sehingga kita isi dengan tanda strip. Pada level if yang kedua kita menggunakan if dan and, yakni syarat pertama apakah NRP-nya sama antara baris 4 dan baris 3. Syarat kedua apakah tanggal berangkat di baris 4 lebih lama dibandingkan tanggal pulang di baris ketiga atau perjalanan sebelumnya. Apabila kedua syarat ini terpenuhi, kita isi dengan true. Apabila kedua syarat ini tidak terpenuhi, kita isi dengan false. Selanjutnya kita akan menguji overlap di tingkat kedua sampai dengan tingkat kelima. Formula yang digunakan hampir sama, namun baris yang akan diuji berbeda. Pada tahap kedua atau tingkat kedua, kita akan membandingkan dengan NRP dan tanggal pulang dua baris di atas record yang akan kita gunakan atau baris yang kita gunakan. Begitu seterusnya sampai dengan baris kelima adalah 5 record di atas baris yang kita uji. Setelah 5 tingkat pengujian overlap kita laksanakan, kita coba filter apakah ada yang bernilai false dalam perhitungan kita. Ternyata dalam perhitungan ini masih ada yang false, maka kita akan menambah 2 tingkat lagi, yakni 6 dan 7 untuk pengujian overlapnya. Formula yang digunakan hampir sama atau mirip dengan yang sebelumnya, yakni pada tingkat ke-6 kita akan membandingkan 6 baris di atasnya, dan pada tingkat 7 kita akan membandingkan dengan 7 baris di atasnya. Selanjutnya kita coba filter lagi apakah sampai dengan baris 7 masih ada kata false atau tidak, dan dalam perhitungan ini ternyata semuanya sudah bernilai benar atau true. Untuk menemukan mana perjalanan dinas yang overlap dan tidak, kita akan menggunakan fungsi if dan or. Fungsi if dan or ini akan mencoba menemukan mana sel dari perhitungan kita yang berisi kata false
dari perhitungan overlap yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Dengan fungsi if yang telah kita bikin tadi, kita dapat menemukan mana perjalanan dinas yang overlap dan mana yang tidak dengan menggunakan fungsi filter. Dengan fungsi filter ini, maka kita dapat mengelompokkan mana perjalanan dinas yang overlap dan mana yang tidak. Demikianlah video tutorial dari kelompok kami. Semoga bermanfaat.